Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sprayer ya, pengkabut untuk cat semprot. Jadi lebih hemat daripada penggunaan pilok ya. Terus kita aplikasinya juga bisa berbagai macam cat, termasuk cat campuran. Ini adalah jenis HVLV ya kawan. Ini andalan karena dia untuk aliran anginnya itu enggak begitu kencang, jadi hemat angin, tapi hasilnya bisa sangat halus di kendaraan. VLV ini dulu pernah saya pakai ya kawan. Dulu sebenarnya juga sudah saya bersihkan. Nah, kekurangannya alat semacam ini adalah setelah pakai kita harus segera cuci ya. Kita bongkar, kita cuci dalamannya sering-sering seperti itu ya, karena rentan cat itu kering di dalam, itu bahayanya ya kawan. Jadi kalau cat itu sampai kering di dalam, ini sudah saya bersihkan pun di dalam masih ada kerak-kerak cat yang sudah kering ya kawan. Ini enggak saya bongkar semua ya kawan, itu di dalam itu kelihatan masih kotor juga. Tapi ketika dipakai thinner mungkin nanti bisa bersih sendiri ya untuk ini ya. Jadi saya enggak akan terlalu bersihkan sampai ke dalam-dalam sekali. Bisa juga ya kawan ini dibongkar, ini pakai obeng minus itu. Cuma terus kelemahan yang kedua adalah tabungnya ini yang terlalu kecil ya kawan. Jadi untuk tabungnya itu terlalu kecil. Di dalamnya ada saringannya juga. Ini pun ada cat yang mengerak di dalam ya. Padahal dulu ini sudah saya pakai thinner ya kawan, saya semprot berkali-kali. Tapi ya tetap sajalah ya, namanya catnya, lihat kerak catnya masih banyak ya di dalam. Ini berarti pakai kunci L ya untuk bongkar ini ya. Sebentar mungkin saya ambilkan kunci dulu supaya kawan-kawan bisa puas. Oke ya kawan, ini sudah saya ambilkan untuk kunci L nya. Saya juga ambil sikat dan obeng, bolak-balik semacam ini ya. Kita coba bongkar ya, kita sikat ya, kita bersihkan. Sebenarnya nggak boleh disikat ya kawan, karena dia sangat sensitif untuk ukurannya itu. Kita pakai sikat ya pelan-pelan aja nanti. Sebenarnya lebih bagus kawan-kawan pakai thinner ya kawan ya, itu lebih bagus. Ini kawan, ini adalah spoilernya. Atau mungkin kalau tidak ada thinner kita mungkin bisa pakai carbon cleaner ya kawan ya. Jadi tahap terakhirnya itu kita pakai thinner terus kita semprotkan carbon cleaner. Mungkin di dalam akan langsung bersih mungkin ya. Ini hanya asumsi ya, belum pernah saya coba sendiri. Saya coba ambilkan carbon cleaner ya kawan ya. Oke ya, ini kawan ya, carbon cleaner yang biasa saya pakai untuk membersihkan motor. Ini harganya kemarin saya beli murah ya, 500 ml cuma 17.000. Ini bukan endorse ya kawan, bukan. Nah setelah di carbon cleaner hasilnya ya lumayan aja lah ya, tidak sampai bersih untuk sisa cat yang hijau-hijau di dalam itu. Hijau-hijau di dalam itu bukan karatnya kuningan ya kawan, karena karatnya kuningan juga warna hijau, tapi itu memang cat. Dulu memang saya pakai cat warna hijau di sini, nggak sampai bersih sampai dalam ya. Pakai thinner ya nanti ya, penggunaan pertama nanti kita pakai thinner. Terus saringannya ini, nah di dalam ini juga dulu pernah saya pakai cat dasar ya kawan ya, epoxy. Jadi mengendap di dalam itu sulit juga untuk dibersihkan.
Oke, tadi sudah saya sedikit semprot-semprot dengan carbon cleaner. Ya sedikit luntur ya kawan, tapi masih ada di dalam. Sulit ya pembersihan cat yang sudah kering semacam ini ya. Masalah yang saya alami adalah pertama kali penggunaan ini untuk knopnya ini rusak ya kawan ya. Jadi patah karena saya juga kurang tahu, terlalu kencang mengencangkan sehingga patah ya. Di sini harusnya bautnya baut kuningan ya. Tapi saya ganti baut seadanya. Tapi ujungnya sudah saya modif sedikit ya, supaya bisa dikasih seal dan bisa tertutup rapat untuk lubang di dalamnya ini. Ini ya, ini yang kotor tadi, kita coba pakai kunci L. Keras ya. Ini ya sudah saya lepas dengan kunci L, itu kotor ya di dalam. Di dalam ini pun juga kotor. Semoga tidak ada part yang hilang ya ketika saya semprotkan tadi. Kalau ini karena karat ya kawan ya, dia berkarat di dalam. Ini memang sudah lama ya tidak saya pakai, karena urusan mengecat itu nanti ada noda-noda yang sulit untuk dicuci ya, termasuk di tangan, di baju. Terus dalam penggunaannya kita harus pakai masker juga, takutnya partikel cat itu terhirup ke paru-paru, itu juga bisa berbahaya ya. Mungkin di masa muda tidak begitu terasa, tapi kalau di masa tuanya nanti yang kita bisa sakit ya kawan ya. Pakai sikat ya kawan harusnya ini pembersihannya. Ini seperti konverter ya kawan, jadi mungkin bisa langsung dipasangkan dengan yang lain mungkin. Ini sebelumnya dulu warna ungu ini ya kawan ya, jadi ini adalah cat untuk ininya, untuk HVLV nya. Tapi ketika terkena thinner itu dia terkelupas sehingga semacam ini jadinya ya. Ini mungkin kita perlu cuci dulu dengan bensin ya, supaya kita yakin bersihnya ya kawan. Ini pengaturan udaranya ya kawan ya. Jadi udara yang masuk ke sini itu diatur oleh ini dulu. Udara masuk lewat sini diatur oleh ini dulu, baru masuk ke sini. Di sini nanti ada pengaturan juga untuk pengaturan di sini ya kawan. Ini pengaturan untuk bukaan catnya. Jadi mau catnya langsung banyak atau sedikit-sedikit, ini pengaturannya. Sedangkan ini adalah pengaturan untuk udaranya. Udara yang nyembur ke samping-sampingnya ini ya kawan ya. Jadi kelebarannya istilahnya ya. Jadi ini untuk mengatur kelebarannya. Kalau ke kanan itu atau tertutup dia sempit untuk kelebarannya, kalau ke kiri kelebarannya lebar ya. Di area pengecatannya lebar. Selebihnya hanya itu ya kawan untuk settingannya, settingan tekanan angin. Mereknya masih ada ya di sini ya. Sama settingan kelebaran cat. Kalau yang di sini itu settingan debit cat yang disemprotkan, mau sedikit atau hemat atau agak boros supaya lebih cepat tertutup untuk permukaan yang mau dicat. Untuk perakitannya ini saya butuh konsentrasi penuh ya kawan, butuh saya cuci dengan hati-hati. Jadi mungkin
tidak saya videokan sampai full juga. Ini ya, bagian depan ini ya mengatur kelebaran cat. Ini pun juga tidak boleh tersumbat ya, untuk lubang-lubangnya harus kita pastikan kita cuci betul sebelum penggunaan. Karena cat kalau sudah menempel di bodi itu nanti kita bisa mengulangi semua proses lagi ya, pengampelasan dan sebagainya lagi, karena tidak rata begitu ya, atau sampai cat kok sampai meluber, sampai delewer begitu. Halah, itu capek sekali ngurusi semacam itu ya. Banyak sekali ya nozzle-nozzle di sini, tapi yang utama adalah nozzle ini ya. Ini yang mengatur cat. Nah, begini. Terus yang ini adalah mengatur udaranya ya kawan ya. Ya usahakan bersih semua ya ini ya, part-partnya. Ada silsilnya juga harus kita pastikan silsilnya itu masih rapat, tidak ada kotoran yang menempel semacam ini ya. Ini kotoran cat, dia bisa mengganjal sehingga silnya nanti malah bocor ya kawan ya, karena ada rongga, karena ganjalan itu tadi. Ada per juga ya. Ini per untuk bukaan cat, sementara ini per untuk bukaan angin. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan berbagi di kolom komentar ya kawan. Saya sendiri juga bukan ahlinya ahli, intinya inti. Saya juga pemula dalam segala hal masih ya. Ini hanya keberanian saya mencoba hal-hal baru saja. Terima kasih sudah menonton. Mungkin videonya sampai di sini saja ya kawan. Ini tidak saya rakit sekarang karena ini butuh proses pembersihan lebih lanjut ya, karena masih ada sisa-sisa cat yang tertinggal di dalam ini. Oke, terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.